Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم لقائه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para bapak, para ibu, kakung saha putri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing pepanggihan enjang punika kula panjenengan sami saged makempal manunggal saperlu sesarengan emut dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, nyinaoni, mempelajari, ngudi ilmu agami, kagem jagi keistiqomahan kadar keimanan kula panjenengan sami. Sebagian para sahabat nalikanipun ajeng ajak-ajak kajian ngaos ngudi ilmu, ngajak rencanipun supados purun sesarengan marak sowan wonten ing majelis ilmu. Mereka mengatakan napa? Hayya bina nu'min sa'atan. Ayo kemari padha mreneo nu'min sa'atan. Kita kembali memperbaharui iman meskipun dengan waktu hitungan waktu sejenak. Kemari, ayo beriman meskipun sejenak. Mula pepanggihan intan kados mekaten menika penting sangat kagem siraman rohani, siraman tanaman keimanan ingkang kula panjenengan sami sampun pikantui saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Keparenga wonten ing kesempatan punika kados biasanipun nggih kita mengkaji tafsir doa. Napa Bapak Ibu? Tafsir doa, penjelasan doa, makna doa. Kenapa? Karena perkataan Nabi menika fihi minal i'jaz. Karena perkataan Nabi menika Masya Allah mujiz. Perkataan ingkang singkat tapi syarat akan makna. Pangandikanipun Nabi menika singkat, ananging maknanipun napa? Wakah napa melih menawi pangandikan menika ingkang awujud napa? Doa. Sakniki rak kathah tiang-tiang ingkang pados amalan donga. Sowan mriko dateng para guru, dateng para ustaz, mbok kula diparingi amalan donga. Suatu hal yang bagus. Luwih sae meleh menawi amalan doa menika dipendet saking pundi? Saking Al-Qur'an utawi saking hadis. Al-Qur'an nggih wahyu, hadis menika nggih wahyu.
Wonten surah An-Najm Allah ngendika wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad menika menawi paring pangandikan boten sakarepipun piyambakipun nabi. In huwa illa wahyu yuha. Ingkang dipun ngendikaaken nabi menika wahyu napa mele ingkang awujud ajaran donga. Sebuah doa yang saya yakin setiap kita butuh dengan doa ini. Betapa tidak Abu Bakar mawon niku diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam supados ngamalaken doa punika. Kinten-kinten menawi Abu Bakar kok Nabi dawuhi supados donga kagem doa punika. Kula panjenengan sami luwih butuh napa mboten? Luwih butuh. Secara timbangan keimanan wis adoh. Kalian imanipun sinten? Abu Bakar, bahkan Nabi nate ngendika la wuzina imanu Abi Bakrin wa imanu ummah la rajaha imanu Abi Bakrin. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar diletakkan di dalam satu neraca timbangan, kemudian iman seluruh umat Islam di timbangan yang lain, masih berat timbangannya imannya Abu Bakar. Dosanya kita dengan dosanya Abu Bakar kira-kira banyakan mana Bapak? Banyakan kita. Nabi saja pernah mengatakan dan mengajarkan doa kepada Abu Bakar, "Qul ya Abu Bakrin, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira." Katakan wahai Abu Bakar, ya Allah, aku ini sudah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang banyak. Niku Abu Bakar, anak kula panjenengan sami lebih banyak. Berarti intinya pun menawi Abu Bakar dipun ajaraken sebuah doa itu bermanfaat untuk Abu Bakar dan umat manusia yang hidup bersama Abu Bakar waktu itu dan Rasulullah, luweh-luweh kagem kula panjenengan sami. Wonten ing setunggal riwayat, wa hadzal hadits akhrajahu al-Imam Ahmad fi Musnadih. Wonten ing sebuah riwayat hadis ingkang dipun serat dening Imam Ahmad bin Hambal wonten ing kitab Al-Musnad dan kitab Musnad, wal Bukhari fil Adabil Mufrad, lan kaserat dening Imam Al-Bukhari wonten ing kitab Al-Adabul Mufrad. Qad sahhahahu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini dinyatakan sahih, sudah diteliti oleh para ulama hadis, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dinyatakan hadis ini sahih. Dan tidak hanya satu hadis, ada beberapa riwayat beliau Syekh Al-Albani mengatakan hasanahu Al-Albani, dihasankan oleh beliau, dinyatakan sebagai hadis yang bagus, tidak ada catatnya, benar-benar sampai kepada Rasulullah. Hadis apa itu? Hadis yang disebutkan oleh salah seorang sahabat, beliau mengatakan intolaktu ma'a Abi Bakar as-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intolaktu ma'a Abi Bakrin as-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makil bin Yasar mengatakan, ana ing sakwijining dina kula marak sowan dateng Rasulullah sesarengan kalih sahabat Abu Bakar. Pada suatu hari saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Masya Allah, enaknya nih Bapak Ibu nih, gesanten zamannya sinten Rasul saged kepanggih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saged ngundi ilmu langsung saking Rasulullah. Niki keutamaanipun para sahabat. Allah
Allah mengkaruniakan mereka bisa berjumpa dengan Rasulullah. Nek kula panjenengan sami nggih pun kebacut. Kebacut boten lahir ten zamanipun sinten? Rasulullah SAW. Insyaallah tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapat oleh para sahabat. Ada sebuah riwayat menegaskan setelah Nabi menyebutkan tentang huru-hara akhir zaman, beliau mengatakan al-mutamassiku bil kitabi was sunnah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di zaman tersebut, di zaman yang mana penuh dengan godaan, lahu ajru khamsina siddiqah, dia mendapatkan pahala 50 kali pahalanya para sahabat. Kenapa? Godaannya terlalu lebih besar, kok panjenengan bisa istiqomah, pahalanya berapa tadi? 50 kali. Tapi jangan kemudian nek ngono luwih akeh aku pahalane tinimbang sahabat. Boten. Sahabat niku pun ngajaraken ilmu kathah dhateng kula panjenengan sami, sedaya pahala yang dilakukan orang sekarang niku nggih diborong sinten? Para sahabat. Kita lanjutkan. Intalaqtu ma'a Abi Bakrin As-Siddiq ila Nabi. Kula nate marak sowan sesarengan kali Abu Bakar As-Siddiq dumateng ngarsa dalem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring sabda dalem, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, lasyirku fikum akhfa min dabi bin namli. Hei Abu Bakar, lasyirku sak temene kesirikan fikum yang ada di tengah-tengah kalian umatku, umat Muhammad, ada padamu wahai Abu Bakar dan ada pada semua umatku, akhfa min dabi bin namri, lebih samar daripada langkah semut. Sinten sing nate mireng langkah semut? Sapa ngerti enten sing nate penelitian? Langkah semut sinten ingkang nate mirengaken? Sinten ingkang nate ngitung? Sinten ingkang nate mirsani ling langkah yo ora duku? Cacahe napa? Kakinya sekian dan sekian. Katon napa mboten Bapak Ibu? Gak kelihatan. Terdengar napa mboten langkahipun? Tidak terdengar. Nabi ingin menjelaskan tentang bahaya di antara jenis kesyirikan yang banyak menjangkiti umat beliau. Lasyirku akhfa, lasyirku fikum akhfa min dabibin namli. Kesyirikan yang banyak menjangkiti kalian itu lebih samar daripada langkah semut. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar banjur nyuwun pirsa dumateng Nabi, wa halis syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Duh Rasulullah, bukankah kesyirikan itu adalah siapa saja yang menjadikan selain Allah menjadi sesembahan, tandingan untuk Allah? Nah ini pun cetha. Dalam kurung seakan Abu Bakar ketika apa? Syirik niku pun cetha. Syirik niku kan menyembah kepada selain Allah. Faqala Nabi banjur paring jawaban, walladzi nafsi biyadi lasyirku akhfa min dabibin namli. Demi yang jiwaku ada di tangan Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya Allah. Nabi SAW bersumpah nih Bapak Ibu, demi Allah
Kesirikan yang menjangkiti kalian itu lebih samar daripada langkah semut. Niki Nabi saweg paring napa? Peringatan meden sebab wonten kok umatipun niku ingkang berpikirnya terlalu praktis. Asing penting ora syirik. Sidik-sidik menawi ketemu dosa napa Pak? Sing penting ora syirik. Ora apa-apa. Bahkan riyen nalikanipun kula sak rencang niku biasanya menawi lulus pesantren ditugasaken dakwah. Enten kula gadhahi rencang 2 teman menika dikirim tumuju wonten ing Lombok. Ten pundi? Lombok. Ten pondok niku pimpinan pesantrene rada aneh. Rencang kula dugi mriko langsung dipeseni. Sing penting muridku ora syirik, ora durhaka. Nek ning dosa liyane ora apa-apa. Wah, ini terlalu kendel gitu. Yo gak segitunya, tidak boleh juga semacam itu. Kita perlu tahu dosa besar, di sana ada dosa besar, di sana ada syirik, di sana ada syirik besar, di sana ada syirik kecil. Dan kita perlu pelajari. Dan Nabi sedang memperingatkan umatnya dari syirik apa? Kecil. Nabi mengatakan sampai bersumpah, kesyirikan sungguh itu lebih samar dibanding langkah semut. Setelah itu Nabi mengatakan, ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Wahai Abu Bakar, maukah engkau gelem apa ora kowe tak ajari? Maukah engkau aku ajarkan? Ala syai'in, dengan sesuatu, idza qultahu, bila mana engkau membacanya, nek sesuatu iki tok waca wahai Abu Bakar, dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu, akan hilang darimu kesyirikan tadi, baik banyak, besar ataupun kecil. Qala qul, lajeng Nabi melanjutkan, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pun apal napa dereng? Nah, nggih diapalke nggih. Ben pangalane kula nggih angsal. Mungkin dipadosi nek dereng hafal judulnya napa? Doa takut dari kesyirikan. Mungkin muncul. Monggo kita waos. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulang. Allahumma inni a'udzubika, pun hafal nggih. Allahumma inni a'udzubika, monggo. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, ya Allah, inni aku a'udzubika, meminta perlindungan kepadamu, an usyrika bika, untuk berbuat syirik kepadamu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu itu kesyirikan.
wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Subhanallah, niki diajarakan kagem sinten? Abu Bakar. Napa kebayang Abu Bakar begitu minta syirik? Kok koyone adoh, tapi kok diajari kados mekaten? Karena tidak ada di antara kita yang aman dari terjerumus ke dalam dosa. Mari kita oncai hadis punika Bapak Ibu. Yang pertama ada pelajaran berharga. Kita oncai kabeh pokoknya ini dari lafaz pertama, dari perkataan sahabat Ma'qil bin Yasar. Beliau mengatakan intolaktu ma'abi Bakrin as-Siddiq ilan Nabi. Dulu saya berangkat bareng bersama Abu Bakar menuju Nabi Muhammad. Enten pelajaran berharga niki Bapak Ibu. Wong kang soleh kumpulon. Perbanyaklah kumpul dengan orang soleh. Contohnya pun ngaji kados mekaten. Wau enten sing kang senang, enten sing mangkat sesarengan. Berarti kados dene rumiyin kebiasaan para sahabat. Niku sae monggo dijagi. Regem anggenipun napa sesarengan nindakaken kesainan. Allah nate paring jaminan. Husnul khotimah, aman saking bahaya kekufuran sinten kemawon ingkang purun marep mantep rajin ngaos kumpul sak perlu miremaken ayat-ayat Allah dipun waosaken. Allah Ta'ala ngendika wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan terjerumus dalam kekafiran sedangkan kalian senantiasa dibacakan Al-Quran wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada utusan Allah. Kalau sekarang tidak ada utusan Allah Nabi, tapi sekarang ada para pewaris Nabi, orang-orang yang berilmu. Silahkan rajin-rajinlah untuk datang ke kados mekaten napa melen niki enten pirantinipun to? Oh, enten napa niki? Masya Allah. Pun niku gantine sarapan. Berarti mendapatkan apa? Rizqon thayyiban. Terus ilman nafi'ah. Tinggal PR napa? Amal. Nah niki dhewe-dhewe mengke. Dan itu yang kita minta setiap pagi toh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wis mangkat ngaji. Waris kon thayyiba, oleh snack. Tinggal nopo? Wa amalan mutaqabbal. Iki PR. Mari pelajaran yang kita lakukan bukan bid'ah. Yang kita lakukan dulu sering dilakukan para sahabat. Datang menemui Nabi SAW, duduk-duduk mudi ilmu agama. Lajeng Nabi SAW ngendika, ya Abu Bakrin, lasyirku fikum akhfa min dabibin namli. Tendiki enten pelajaran Bapak Ibu, pilih dosa menika bermacam-macam. Wonten dosa ingkang dipun golongaken dosa kesyirikan, dan itu dosa yang paling besar, paling besar. Nggak ada nabi yang nggak takut dengan dosa ini. Bahkan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim itu takut dengan dosa kesyirikan. Bahkan beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku, jauhkan anak keturunku dari beribadah kepada berhala. Kira-kira Bapak Ibu terpikir ndak anak turun Ibrahim kok nyembah patung? Putra beliau itu sinten? Ismail. Putra beliau sinten?
Ishak, anak keturunannya para nabi, Yakub, Yusuf, ngantos Nabi Muhammad. Kok gak kebayang akan terjatuh dalam kesyirikan? Tetapi Nabi Ibrahim karena saking takutnya dengan bahaya kesyirikan, beliau terus berdoa. Jadi aib nek kula panjenengan sami kok mboten nate berlindung dari syirikan, petentang merasa aman. Kita ini siapa? Para ulama nanti ngerti kawaman yahman minasyirki ba'da Ibrahim. Siapa yang lebih aman dari kesyirikan dibanding Ibrahim? Kalau kita merasa tidak aman, ayo harusnya kita lebih semangat dalam menghafalkan doa-doa semacam ini. Bapak Ibu, dosa itu beda-beda tingkatannya. Ada dosa syirik, ada dosa bahkan kekufuran, ada nifak amali, nifak i'tiqadi, ada kemunafikan besar mengeluarkan pelakunya dari agama, ada nifak kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, ada kufur besar malah mengeluarkan pelakunya dari agama, kufur kecil tidak mengeluarkan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada pelajaran Bapak Ibu, apa itu dosa itu bertingkat-tingkat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, seorang penceramah tetap di Masjid Nabawi, ulama Madinah, sampai sekarang alhamdulillah jadwal beliau rutin ba'dal maghrib, ba'da subuh di Masjid Nabawi. Beliau di dalam kitabnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, beliau menyebutkan ada kira-kira sekitar 6 penyebab dosa itu bertingkat-tingkat. Kriteria dosa itu bisa bertingkat-tingkat karena sebab 6. Yang pertama, dia mengatakan jinsu adzambi. Dilihat dari jenisnya. Maka ada jenis dosa besar, ada jenis dosa ada jenis syirik besar, ada syirik kecil. Ada kufur besar, kufur kecil, nifak besar, nifak kecil. Pun ada di sini ini nopo dereng APR nanti kita dipun sinaoni. Ane boten bisa ini sinaoni nanti bahaya. Contoh 3 hal yang ini ada pada diri kalian, maka layak disematkan untuknya kemunafikan. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Ada 3 ciri kemunafikan. Kalau berbicara berbohong, kalau berjanji belinjani, kalau diberi amanah. Nah, ini munafik apa ini? Apakah ini munafik yang sama yang Allah firmankan, innal munafiqina kanu fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di kerak dasar neraka yang paling dalam. Apakah ini untuk mereka? Ini jelaskan para ulama. Semua penyebutan kemunafikan kalau itu berkaitan dengan amal perbuatan, itu nifak amali, masih nifak kecil. Tetapi kalau sudah bersumber dari apa? Keyakinan menyembunyikan kekufuran, tampil seakan seperti orang Islam, kados dene tiang-tiang nopo PKI ingkang pura-pura masuk Islam. Nah, mereka lah yang ada di kerak dasar nopo neraka. Adapun seorang mukmin yang kadang terjerumus dalam dosa, kadang punya janji, kadang nopo belenjani, ini nifak kecil. Maka kita perlu tahu, kekufuran pun demikian. Tidak semua dalam Al-Quran disebut kufur mesti pelakunya keluar dari Islam. Tidak semua dalam hadis disebut kufur meski pelakunya keluar dari Islam. Ikuti penjelasan para ulama. Nek boten mengke ujung-ujungi nggih gampang apa? Ngafir keliyane. Oh, kafir. Sebab apa? Enggak tahu pembagian malu.
Ngoten nggih Pak? Dosa itu bertingkat-tingkat, ditinjau dari satu jenisnya. Dan ini harus dipelajari. Yang kedua, ditinjau dari akibatuhu au mafsadah min wara'i dzalika dzam. Akibat buruk yang ditimbulkan. Dilihat dari akibat buruknya, maka dosa itu bertingkat-tingkat. Contoh, memakan harta orang lain tanpa izin, dosa apa enggak? Dosa. Sami napa boten? Memakan harta orang lain. Orang lain ini orang yang berkecukupan. Dengan memakan harta orang lain, ini orang lain ini yang hartanya naudzubillah dimakan, itu adalah seorang anak yatim. Kira-kira dosanya besar mana Bapak Ibu? Lebih besar. Kenapa? Karena anak yatim yang punya. Karena kalau harta anak yatim itu kita ambil tanpa hak, lebih membahayakan, mesaki gitu. Anak wong sugih Apa-apa. nggih mboten ora apa-apa. Mungkin ora apa-apa enggak ngefek nggih Pak nggih. Enggak ngefek nih nggih dosa. Ampun ngatos ijtihad itu, kuwi wong sugih ora tau sedekah. Berarti dicolong ora apa-apa mun sedekahke. Oh enggak boleh, Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, enggak menerima kecuali yang baik. Mosok sedekah saka maling. Lah kurang duwe Pak Ustaz nggo sedekah. Nggih sampun wattaqullah. Mastata'tum. Sedekah dengan yang mudah, nopo senyum dengan orang. Paling murah. Gini nggih ampun berlebihan mungkin dikira nopo. Ini ucul-uculan saka Magelang Utara apa ya. Senyum, talaqatul wajh itu sedekah untuk saudara. Baik, kembali kepada pembahasan. Ditinjau dari mafsadatnya bisa menjadi lebih besar meskipun sama-sama napa pekerjaannya atau perbuatannya. Contoh yang disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah min hadzal fi'l. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ini. Nabi mengatakan termasuk dosa besar. Antazniya bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka dalam Islam berzina dengan istri tetangga tidak sama dengan berzina dengan perempuan asing selain tetangga. Dosanya lebih banyak. Kenapa? Akibatnya lebih besar. Ditinjau dari apa Pak? Efeknya. Kalau efeknya lebih besar, maka dosanya akan lebih besar. Yang ketiga, itu contoh-contoh bawah. Ditinjau dari segi qadrihi, dari segi kuantitasnya, jumlah dan kadarnya. Engkang minum minuman keras 1 botol dengan yang 2 botol, dosanya kathah pundi? Ayo 2 botol. Makan atau mencuri ayam dengan korupsi triliunan, niku dosane gede pundi Pak? Triliunan. Nek kok sakniki kuali-kuali nggih nyuri ayam, naudzubillah, dihakimi kebuki ngantos dicuri bensin, waliyadzubillah, nggak boleh. Sedangkan sing napa? Aman. Dari kadarnya, meskipun sama-sama dosa, seperti Nabi mengatakan, ma askara qaliluhu fakathiruhu haram. Sesuatu yang kalau diminum sedikit membuat mabuk, apa? Sesuatu
Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kembali, sesuatu yang kalau diminum banyak itu akan memabukkan, diminum sedikit pun memabukkan. haram. Sama-sama dosa, tetapi tingkatannya yang minum banyak Lebih banyak. lebih. Judi, aku ming totoan 10.000 kok. Aku ming 2.000 kok. Nek ra metu ya ora apa-apa, ora rugi. Anak bojoku ya ora kafiran. Tetap dosa. Tapi tetap dosa enggak? Dosa. Ananging dengan yang tak pasang 2 yuto. Gitu-gitu besar mana dosanya? Ya juga. Yang 2 juta. Ditinjau dari apa yang ketiga? Besarnya. Besarnya. Yang keempat, ditinjau dari tahawuni fa'ilihi bihadzan. Menyepelekan tidaknya pelakunya dengan dosa ini. Dosanya kecil ning disepeleke, berarti menyepelekan siapa? Allah. Jadi ukuranipun niku Pak Bu, jangan berpikir iki dosa besar pemboten, tapi berpikir saya sedang bermaksiat kepada siapa. Kalau Allah direndahkan, Allah dianggap sepele, meskipun itu dosa kecil, itu besar di sisi siapa? Allah. Hati-hati. Hanya mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak mengampuni fulan. Saking jengkel iku wong kok dikandani ngeyel. Mungkin dianggap sepele, tapi subhanallah itu di sisi Allah menjadi suatu hal yang besar. Lisan, berapa banyak orang berbicara asal tidak mengecek benar salahnya, kata Nabi yahwi biha ilan nar sabaina kharifah. Ternyata perkataan itu bisa menggeret ke neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kenapa? Nyepelek. Nah, dengan ngaji semacam ini kita semakin diingatkan untuk tidak meremehkan dosa. Yang selanjutnya, yang keberapa Bapak Ibu? 5. Kelima, yang kelima, ditinjau dari fa'ilihi, ditinjau dari nanti bukan fa'ili, ditinjau dari tempat dan waktu dilakukannya dosa itu. Contohnya pun apa? Tanah haram. Tanah haram, ya. Berbuat dosa ten kerakitan, boten sami berbuat dosa saat berada di tanah suci, tanah haram. Ada batasan-batasannya. Di Madinah ada batasannya, bainatul wal aid. Di Makkah ada batasan-batasannya. Kalau di tanah haram kok berbuat dosa, meskipun itu dosa kecil, di sisi Allah apa Bu? Besar. Contoh Nabi SAW bersabda tentang Madinah, man ahdatsa fihi hadatsan aw awa muhditan fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Rawahu Muslim, hadisnya sahih. Siapa yang berbuat dosa, berbuat bid'ah, ajaran yang enggak ada contohnya dari Nabi di Madinah, aw awa muhditan, atau menutup orang yang berbuat dosa, membela, menutup-nutupi, fa alaihi laknatullah, atas dia, untuk dia laknat Allah, wal malaikah, laknat saking malaikat, wan nasi ajmain, laknat dari seluruh manusia. Ngeri apa mboten? Ngeri. Beda tempat, dosa bisa berbeda tingkatan di hadapan Allah. Main gaple totoan, selain gaple apa? Ceki. Sing sok rondo niki. Ten pos kamling totoan 10.000, kalih ten masjid totoan 5.000, gede pundi dosane? Ten masjid. Sama dengan keadaan juga. Mungkin ini masuk juga dalam meremehkan tadi.
piyit. Mboten kula mboten ngertos nek sakniki nggih daerah kula ten Jogja niku mboten sak kula sebut kecamatane. Niku nek enten Seripan. Seripan nggih. Takziah bar jam 12 niku pun akeh sing 12 bengi niku pun kluthuk kumpul melu nunggoni jenazah ning napa Main kartu. main totoan duit subhanallah sing duwe ngomah sing lagi ingkang lagi keseripan niku nyediake napa piring nggih cuk astagfirullahaladzim niki nenggo tiyang sedo kedahipun emut napa Mati. Gusti Allah kok malah nggo judi niki banget kan niki dosane luwe gede niki wong takziah kok malah main sing mboten kepikiran sing ditilar sedo niku kok yo tega-tega niku pasang napa piring cuk sing menang kok mleboke pinten niku Allahu Akbar ya Allah. Nabi ngendika kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian menjadi peringatan nasihat niki ngedep mayit malah subhanallah. Berkaitan dengan tempat dosa itu semakin besar di sisi Allah. Dan berkaitan dengan waktu. Kalau berkaitan dengan waktu, contohnya pun apa? Bermaksiat kapan? Bermaksiat ten wulan Ramadan, boten sami bermaksiat ten jawi wulan Ramadan. Kenapa? Sebagaimana amal ibadah ten bulan Ramadan dilipat gandakan, amalan dosa yang dilakukan di bulan Ramadan pun dilipat gandakan. Dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali. Bulan suci Ashurul Hurum, sebagaimana di bulan suci amal ibadah ditingkatkan. Kalau kita bermaksiat di situ, maka maksiat akan semakin besar. Maling niku dosa napa mboten? Maling bakdo isya kalih maling di sepertiga malam. Dosa pundi? Dosa kabeh tapi sepertiga malam lebih dosa. Kenapa? Nabi sudah mengabarkan yang zilu Rabbuna, Rabb kita Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Pun dikabari ngoten kok isih wani nyolong. Ora nyepelek iki. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nah, yang kelima, yang keenam, ini terakhir dalam ukuran bagaimana dosa itu bisa naik turun ukurannya di sisi Allah. Terkadang dosa itu menjadi lebih besar apapun lebih kecil, itu dilihat dari segi fa'ili, pelakunya, potensi orang yang melakukan. Contoh, Nabi pernah mengancam dalam sebuah hadis yang sahih. Kalau hadisnya sahih, Nabi mengatakan salasun, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara dia di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan dia di hari kiamat. Walahum adzabun azim, baginya azab yang pedih. Ancamannya pun kinten 3, enggak diajak ngomong. Sedangkan nek mboten diajak bicara kalih garwanipun rasane pripun? Oh, susah mangkel jadi satu. Mangan enak ora dadi enak. Mbut gawe ora semangat. Niki Bu curhate bapak-bapak. Ibu-ibu nggih sami mawon. Nek sing ngenengke sinten? Allah. Gusti Allah pripun ten dinten kiamat.
wala yuzakkihim, tidak disucikan dari dosa. Waliyadzubillah. Walahum adzabun azim, baginya adab yang pedih. Disebutkan dua diantaranya berkaitan dengan ini. Usyaimitun zanin, aki-aki yang berzina. Pun sepuh wis tuwa kok isih kober mikir napa zina niku ora kebangetan. Nyuwun sewu pun kakek-kakek niku ora pun napa nggih pun keriput. Nggih baguse nggih pun berkurang. Kekuatanipun nggih pun berkurang. Apa isih pengen berbuat zina niku dosane gede dibanding pemuda. Sama-sama berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Ini kakek-kakek, ini pemuda. Dosane dosa pundi, Pak? Kakek-kakek. Sing enom niku iki boten maklum, ya tetep boten dimaklumi. Boten angsal. Tapi dorongan syahwatnya lebih besar, godaannya lebih besar. Sing tuwa kudune mikir napa? Mati kok. Isih kober mikir kados mekaten. Tambah ro tanggane wal iyadu billah. Wal ailu mustakbir. Dan kata Nabi napa ingkang ora kalih, orang miskin yang sombong. Miskin kok sombong. Wonten wong sugih sombong menyombongkan hartanya. Enten tiyang miskin sombong menyombongkan yang dia miliki. Dosanya gede pundi, Pak? Yang miskin nggak ada sebab-sebab untuk dia bisa sombong, kok isih sombong. Dan semua dianalogikan, dikiaskan dengan dua contoh yang disebutkan oleh Rasul. Yang satu nggak saya sebutkan karena nggak berkaitan dengan. Berarti sama semuanya. Contoh ustadz, saat ini kata lan viral. Pimpinan pesantren kok naudzubillah melakukan apa? Pencabulan kepada santriwatinya sendiri. Ini dosane luwih tinimbang tukang angkot yang naudzubillah mencabuli napa? Penumpangnya. Penumpang. Terus apa niku? Mula atos-atos anggenipun milih pesantren kagem putra putri. Nggih boten terus kok nek ngono aku ora tak lebokke ning pesantren. Boten. Cari mana yang memang ada batasan antara perempuan dengan laki-laki. Baik, niku contoh-contoh niku. Orang berilmu bermaksiat tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah di sini Nabi SAW mengajarkan doa dengan mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Kita bisa ambil pelajaran yang ketiga di sini, sumpah niku boleh digunakan untuk meyakinkan lawan bicara, terutama dalam kondisi saat menjelaskan sesuatu, berdakwah. Perlunya bersumpah, lakukan. Anak putune kok ngeyel. Demi Allah le, aku kuwi orane le ora tresno karo kowe. Ning aku ora gelem nukokke iki mergo aku wedi ro Gusti. Demi Allah le, aku ki pengen kumpul ro kowe ning surga. Demi Allah le, kowe tak lebokke pesantren kuwi ben mengko nulung bapakmu ning akhirat. Bapakmu ki ora butuh bondo, ora butuh kok sukoke, ora butuh kok. Bapakmu ki butuh donga.
sampaikan wallahi demi Allah Nabi bahwa angin menjelaskan sumpah nawadan sumpah angsal kata kata untuk memantapkan lawan bicara walladzi nafsi biyadi la syirku, bahkan Nabi menekankan dengan sumpah dengan lam takkid atau taukid la syirku pinten ya Pak la panjang dengan la pendek. Nah niki bahasa Arab niku wonten nggih. Salah panjang pendek niku merubah makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira yang terlalu panjang apa mau? Ani pun berarti ananya, A-nya nggak satu itu. Kalau A-nya nggak satu, itu bacaan dari Allahu Akbar bisa dibaca Allah. Apakah iya Allah itu besar? Benten apa benten? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dengan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Malah meragukan. Di sini Nabi mengatakan la syirku benar-benar kesyirikan itu akhfa min dabibin naml. Ada pelajaran berharga selanjutnya yang keempat. Hendaknya setiap kita hati-hati dari bahaya nopo kesyirikan. Bayangkan Nabi menggambarkan seperti nopo langkah semut gak terdeteksi. Maksud beliau nopo, para ulama ngendika syirkul khafi atau syirkul asghar, syirik kecil atau syirik samar. Jadi syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Di antara syirik kecil satu nopo riya, pamer, pengen dilihat orang lain. Nah, saat ini dia terujian. Ujian apa? Kenapa? Ujian itu. Ujian untuk mengikhlaskan karena sebentar lagi kita ada korban. Wah, kudu diumumke jenengku. Disebut. Nek kudu disebut nalikanipun untuk pengumuman ya enggak apa-apa, bagus itu. Tapi kok kelewatan terus ngomong nutur rasul kudu diumumke meneh. Itu ngerti. Kudu dicatat. Aku wis nyumbang semene. Nanti nggonku kok ora kecatet. Kudu sak kampung niku napa? Ngerti kabeh. Hati-hati. Itu ditakutkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain, syirik yang bentuknya kecil tetapi dari amal perbuatan. Apa itu? Bersumpah dengan atas nama Allah. Semua kesyirikan yang letaknya dalam lisan tidak diyakini dalam hati, sumpah atas nama selain Allah. Demi bapakku. Kata nama badan. Demi Rasul, tidak boleh, ini syirik kecil. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, kata Nabi, siapa bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah, dia telah terjerumus dalam kesyirikan, syirik kecil. Atau masya Allah wa syi'ta, perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu dengan kata dan, ini juga syirik kecil, kata Nabi SAW. Aja'altani lillahi biddan, harusnya apa? Kemudian, bukan dan. Seteliti itu para ulama. Oleh karenanya kita perlu napa hati-hati. Napa meh riya, wah riya niku masyaallah le ngobati angel napa meneh kados kula kados mekaten ini kursi panas. Kursi panas niku napa boten namung kursi napa kedudukan. Amanah DPR, presiden niki nggih kursi panas tiyang penceramah. Inna awwala ma yuqda yaumal qiyamah, pertama kali yang diadili oleh Allah nanti siapa? Di antaranya adalah orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran.
yang Allah tanyakan niatnya kayak apa. Kulo ceramah ngaten jenengan mantuk-mantuk, jenengan mesem guyu niku tenati niki perang, Pak. Antara keikhlasan dengan ria. Makanya kita panjenengan ingkang asring ceramah, kultum dan lain sebagainya, perbanyak doa ini sebelum ceramah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Setiap terbetik, wah, aku kok riak yo. Jangan terus wis dijadwalke ngisi teng kerakitan. Ora sido. Ngoten jalan, aduh aku kok riak ya. Ora sah sido lah. Mboten angsal. Mlebet teng masjid ajeng salat sunah, wah ana pak kuwi. Engko nek aku salat aku riak. Wis rasa wae. Ada ulama yang mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlin nasriya, amal li ajlin nasyirkun. Meninggalkan amal untuk manusia itu juga riya. Beramal untuk manusia itu syirik. Maju kena, mundur kena dengan. Berarti nopo tetap madhep mantep sholat, tapi sebelumnya istighfar berlindung kepada Allah. Karena hati ini lemah. Para ulama ada ngendika. Sulit mengetahui. Ayub As-Sijistani nate ngendika, takhlisun niat 'alal ummal asyaddu 'alaihi min jamil amal. Mensucikan niat dari riya untuk orang-orang yang hendak beramal soleh ini lebih berat daripada mengamalkan seluruh amal soleh. Mari mari. Suhail pernah mengatakan ayu syai'in asaddu ala nafsi. Pernah ditanya, itu wonten ing kitab Tazkiyatun Nafs dikumpulkan oleh Syekh Ahmad Farid. Suhail seorang ulama terdahulu pernah ditanya, ayu syai'in asaddu ala nafsi. Apa sih amalan yang paling berat untuk hati? Beliau menjawab napa? Al-ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Kenapa itlain salah fihi nasib? Di hati ini ikhlas niku kok papane namung segede wis kalah kalih napa? Riya. Niki ulama lho sing ngendika wae. Fudail bin Iyad, wow ingkang kaulawas. Tarkul amal min ajlin nas riya, meninggalkan amal untuk manusia itu riya, mengamalkan amal untuk manusia itu syirik. Ada yang mengatakan al-ikhlas faktu ru'yatil ikhlas. Ikhlas itu ketika dia merasa dia belum ikhlas. Faman wajada fi ikhlasi ikhlasan faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang menyangka dirinya sudah ikhlas, dia butuh keikhlasan lagi. Berarti akal apa betul? Salah seorang ulama hadis mengatakan, rubbama uhadditsu bi haditsin waliya fihi niyatun. Terkadang aku membacakan hadis di hadapan manusia. Di awal saya membacakan hadis ikhlas. Falamma ataitu ila ba'diha tabayyarat niyati. Ketika berpindah dari lafaz satu ke lafaz berikutnya, baru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu niku tesih ikhlas, Pak. Qala Rasulullah niku pun berubah. Kata beliau apa? Idan hadithun wahid bihajah ilan niat. Ternyata satu hadis itu butuh niat yang sangat banyak. Pelajaran terakhir, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada pelajaran pesan dari doa Nabi ini, hendaknya kita memperbanyak istighfar. Bukan cuma mengistighfari dosa yang kita tahu. Kita perlu istighfar dari dosa yang kita tidak tahu. Terkadang kita merasa itu bukan dosa, ternyata itu dosa. Terkadang kita mengucapkan ucapan itu tidak menyakiti orang lain, ternyata itu mak jelek ngosa asik atine wong liya. Seringlah kita beristighfar dari dosa yang kita tidak tahu. Kalau bisa monggo dihafal. Nek boten saged ngapal, nggih paling boten dicatat.
Nek mboten saged ngapal paling mboten pados rekamanipun sambil masak didengarkan suwe-suwe hafal insyaallah. Monggo kita ulangi melih. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah ndadosaken tiyang-tiyang kita, tiyang-tiyang ingkang tansah purun midhangetaken nasihat, purun midhangetaken ilmu lan purun ngamalaken ilmu kanthi sak-sae-saenipun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi